Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di kampus kita di kelas ini untuk pertemuan selanjutnya dan berselawat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita tetap istiqamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, perkenalkan di awal perkuliahan ini, nama saya Tawaf Nasution, mengampu mata kuliah manajemen keuangan syariah sebagaimana silabus atau rencana pembelajaran studi yang telah saya kirim ke teman-teman, dengan harapan teman-teman sudah memahami alur dari awal hingga akhir tercapainya mata kuliah manajemen keuangan syariah ini. Bapak berharap perkuliahan ini tidak hanya semata teori, tetapi menimbulkan satu insight, menimbulkan semangat teman-teman untuk menghadapi bahkan memahami pertumbuhan perekonomian syariah, khususnya di Lampung. Dengan cikal bakal harapan teman-teman nanti menjadi alumni yang mampu menjadi salah satu insan perbankan syariah. Baik, kita mulai perkuliahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tampilkan materi. Baik, perbankan syariah adalah inklusi keuangan. Ya, perbankan pada umumnya teman-teman sudah tidak asing. Ya, saat ini cukup banyak perbankan syariah yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Lampung. Ya, definisi secara umum, ya, perbankan syariah itu menyangkut tentang unit syariah, kelembagaan, ya, bahkan lebih kepada kegiatan atau operasionalnya. Ya, ini secara umum. Tapi secara khusus, ya, LKS atau lembaga keuangan syariah, ya, yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Ini prinsip syariah, ya, atau syariat Islam. Ya, menggunakan kaidah fikih dan pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Ya, yang selama ini teman-teman ketahui, perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Ya, dikatakan riba. Bahkan semua agama yang ada di muka bumi ini yang sah mengharamkan yang namanya riba atau membungahkan uang. Nanti kita masuk slide selanjutnya, ya. Serta adanya unsur lain, kalau secara umum disingkat dengan maghrib, ya. Ada istilahnya maisir, ya, atau spekulasi, ya. Coba-coba, semoga untung, spekulasi, ya. Ada juga ketidakpastian atau horor, ya. Transaksi membeli sebuah produk atau sebuah hasil pertanian yang belum dipastikan, atau bahasanya horor, ya.
yang telah ditentukan oleh Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini secara overview perbankan syariah. Ya. Oke, next silakan. Tujuannya, saya geser ke sini. Layar. Oke. Tujuannya, ya, tujuan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Ya, jadi sama. Kita ketahui adanya bank sentral. Bank sentral atau Bank Indonesia atau BI, ya, sama, dia berperan sebagai menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan keuangan. Ini yang pertama, dia adalah menghimpun dana. Ya. Yang kedua, dia menyalurkan dana atau rupiah dari masyarakat. Ya. Yang ketiga, produknya adalah layanan atau jasa. Ya. Produk ini juga ada di bank konvensional karena satu payungnya sama, Bank Indonesia. Ya. Namun yang menjadikan perbedaan, kita lihat, monggo teksnya. Ini yang menjadi perbedaan secara poin pentingnya. Yang pertama, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah itu ada, kalau dulu sebelum merger ada bank syariah mandiri, sekarang sudah tidak ada. Yang ada Bank Syariah Indonesia, itu BUMN, ada Bank Mega Syariah, ada Bank Muamalat, ya, sebagai bank tertua syariah adalah Bank Muamalat di Indonesia, ya, serta bank-bank lain yang syariah. BCA Syariah juga ada, Permata Syariah juga ada, ya, leasing syariah juga ada. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank konvensional itu bank, mohon maaf menyebut merek, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, ada Bank BRI, ada Bank BNI dan lain-lain. Ya, baik pemerintah, baik swasta. Ya, semua di bawah naungan BI dan diawasi oleh BCA. Ya, bank syariah, kita lihat fokusnya ke bank syariah. Ya, yang pertama, ya, dia beroperasionalnya berdasarkan hukum syariah dan ketentuan yang tertulis di Al-Quran dan hadis. Ya. Allah katakan, ya, dalam Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kalau tulisannya saya sih kurang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kurang lebih seperti itu. Ya, dan ternyata, ya,
agama apapun mengharamkan yang namanya riba itu. Boleh tanya, Kristen mohon maaf, Katolik, Hindu sama. Semua agama itu mengharamkan yang namanya riba. Ya, apa itu riba? Nanti kita bahas. Ya, baik. Hadis sebagai pegangan kita, ya, pedoman Al-Quran yang kurang jelas akan dijelaskan di dalam hadis. Ya, ini cukup banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang membahas tentang riba. Ada di Al-Baqarah, kata-kata di Al-Baqarah ya, ada di 205, 203 ya, dan hadis-hadis itu cukup banyak yang sangat tenar tadi yang saya sampaikan. Oke. Ya. Sedangkan riba konvensional, ya, dia menerapkan suku bunga. Ya, suku bunga itu singkatnya, ya, di awal telah ditetapkan, ya, Anda baik dalam menghimpun atau menabung dana, atau menyalurkan dana, ya, atau meminjam kalau di konvensionalnya, ya, kalau di bank syariahnya itu pembiayaan, kalau di konvensionalnya itu kredit, ya. Kalau di konvensional Anda minjam dengan jumlah katakanlah 100 juta, ini di depan telah ditetapkan bunganya, bunga misal 3%, 2% per bulan. Berarti kalau dikali setahun 24%. Ini konvensional. Ya. Sementara kalau di syariah, ya, di syariah, ya, bank akan melihat apa kebutuhan Anda, apa yang menjadi underlying transaksi untuk ditentukan akadnya, ya, sehingga tidak semata-mata langsung ditetapkan konvensional bunga. Contoh, Anda punya usaha yang turnovernya, perputaran bisnisnya cepat. Misalkan hari ini Anda butuh dana 100, besok sudah dikembalikan. Ya, itu tidak sama skim akadnya dengan ketika Anda membutuhkan mobil atau rumah. Gitu. Ya, paham ya Mas Bapak ya? Kalau di bank konvensional itu tidak menjadi problem. Intinya Anda kita kasih uang, silakan uang untuk apa. Kalau di syariah tidak seperti itu. Apa dulu kebutuhan Anda, kita sesuaikan. Ya, contoh yang simpel. Ternyata siapa nama Anda? Mbak Feby ya? Oke. Ternyata Bu Feby membutuhkan rumah. Feby butuh beli rumah. Oke. Kalau di bank konvensional hampir sama, bahasanya KPR, kredit pemilikan rumah, ya, atau KPR. Tapi kalau di bank syariah, dia lebih bahasanya ke GRIA, artinya rumah, ya. Disepakati terlebih dahulu di depan. Bu Feby mau ngambil rumah harga berapa? Silahkan cari, silahkan nego, silahkan pilih. Misalkan Anda pengembang ke developer A, ya, terjadilah harga Feby setuju dengan beli rumah harganya 100 juta. Misal ya, rumah 100 juta. Terus Feby disepakati mau berapa tahun?
Misalkan Feby karena masih muda mengambil jangka waktu katakanlah 15 tahun. Ya. Atas kesepakatan ini yang telah dipilih, maka bank akan menentukan akadnya namanya murabahah atau jual beli. Oke, saya beli 100 juta dengan jangka waktu 15 tahun. Ya, disepakati oleh bank dan nasabah dengan memberikan margin untuk 15 tahun ini. Ya, katakan misalkan 60 juta misal, berarti totalnya adalah 160 juta. 160 juta. Ya, dibagi 15 tahun. Ya, misal ya disepakati marginnya katakanlah average-nya tingkat suku bunganya dikasih misalkan 6% per tahun. Ya, sehingga katakan angsurannya per bulan misalkan timbul 2.500.000 kita bulatkan misal. Ini disepakati dulu teman-teman. Feby mau dengan angka seperti ini? Jika Feby mau, maka kita akan akad. Bank tidak kasih uang, itu bank syariah. Bank akan berikan ke developer, Feby menempati rumah tersebut. Jadi si nasabah tidak menerima uang. Itu kalau bank syariah. Ya, dengan kesepakatan seperti ini, 15 tahun kemudian angsuran yang tetap sebesar ini, teman-teman. Ya, sekarang boleh mungkin angka ini besar, tapi 3-5 tahun kemudian uang senilai ini rasanya kecil, diikuti dengan inflasi, kenaikan suku bunga, kenaikan BI rate, ya, BBM naik, ya, semuanya naik, apalagi 15 tahun kemudian, ya. Kalau di syariah ini hingga lunas, tidak akan berubah. Itulah indahnya syariah. Tapi kalau di konvensional ini akan berubah angsurannya, menyesuaikan dengan tingkat suku bunga. Ya, maka kenapa bank syariah itu lebih adil? Dan semua secara umum, ya, pertumbuhan saya yang sangat pesat saat ini, ya, semua masyarakat lebih menginginkan, lebih merasakan keadilan bertransaksi bersama bank syariah. Contoh seperti yang katakan tadi, ya, teman-teman bisa bayangin 15 tahun kemudian apa yang terjadi, ya, berapa tingkat suku bunga kita, kenaikannya berapa. Itu baru dari sisi angsuran, ya. Belum lagi, ya, kalau ketika Feby punya rezeki, kita tidak tahu ya namanya rezeki, mungkin 15 tahun kemudian Feby sudah bekerja di perusahaan A, dapat bonus, ya, dapat rezeki atau prestasi. Feby pengen melunasi sebelum jatuh tempo, maka bank akan memberikan diskon margin. Itu indahnya syariah. Nih, yang 60 juta tadi misal, ya, ini 15 tahun, ya.
Berarti kalau dibagi 15 setahunnya berapa ini? Ya. Nah, kalau dilunasin sebelum 15 tahun, maka pihak bank akan memberikan diskon margin. Ya, sebaliknya kalau di bank konvensional Anda melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka dikenakan denda, namanya atau penalti kalau bahasa umumnya, itu riba, ya, karena tidak ada kesepakatan. Logikanya, Anda mau melunasi hutang sebelum jatuh tempo, kok malah kena denda? Itulah kejamnya konvensional. Sementara kan kita umat muslim, ya, bahkan semua agama menyarankan agar mempercepat penyelesaian hutang. Itulah indahnya syariah, diberikan diskon untuk pelunasan yang dipercepat. Ya, itu contohnya. Sama nanti mobil seperti itu. Ya, jika bentuknya jual beli, maka bank memberikan dengan skim akad murabahah atau jual beli. Nasabah tidak menerima uang, tapi nasabah menerima barang. Ya, atau Mas sama pengen beli mobil, sama, bank tidak kasih uang, tapi kasih mobil. Hanya memilih kendaraannya, warnanya, tipenya, itu nasabah langsung ke showroom. Nanti bank akan membayarkan ke showroom, ya, showroom memberikan mobilnya ke Anda sesuai dengan pilihan. Inilah salah satu wujud, ya, orang yang bertransaksi dengan bank syariah. Kecil sekali kemungkinannya terjadi side streaming atau penyalahgunaan, karena yang diberikan adalah barangnya. Biasanya kalau orang diberikan uang, kemungkinan berubah pemikiran, tidak? Tadinya pengen beli mobil Avanza, baru dapat uang cukup, yang dibelikan yang second, karena adanya kebutuhan lain. Ujungnya, dampaknya, karena dia beli mobil second, dia harus ada perawatan, rusak-rusak dan lain-lain, nambah biaya 2 kali, harus bayar angsuran, bayar lagi biaya perawatan. Tapi kalau dia beli mobil baru, kemungkinan kecil untuk rusak, sehingga nasabah hanya fokus membayar angsuran. Ya, nah dengan terstrukturnya pembiayaan seperti itu, ya, membuat nasabah lebih amanah, ya, dan pemilik dana, para penabung, teman-teman sekalian, termasuk atau orang tua teman-teman atau keluarga, termasuk aman dalam menyimpan dana. Karena kecil sekali kemungkinannya disalahgunakan oleh nasabah atau macet, sehingga pada saat Anda mau menarik dana Anda di bank ready atau tersedia, ya, beda dengan bank-bank konvensional. Jadi selanjutnya, ya, ini beberapa konsep akad, ya, ada mudharabah bagi hasil, ya, ada masyarakat transaksi, ada wakalah atau wakil, ada ijarah atau jasa. Oke, ya. Terus di dalam bank syariah harus transaksinya yang halal, tidak boleh pembiayaan digunakan untuk yang haram, termasuk rokok, ya. Terus adanya juga zakat, ya, dan investasi halal, ya, serta hubungannya kita kemitraan,
tidak sebatas pinjam simpan atau surat konvensionalnya debitur kreditur. Ya, ini yang menyebabkan bank syariah itu lebih baik, ya, lebih adil sesuai dengan anjuran Allah dan Al-Quran, sehingga keadilan itu konsep ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, teman-teman sekalian, ini secara singkat, ya. Coba next selanjutnya, atau ada yang mau bertanya, silakan. Baik Pak, saya izin bertanya. Ya, Sebelumnya, siapa namanya? Nama saya Abdul Zikri dari Prodi D3 Akuntansi. Oke. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi perbankan syariah. Faktor apa saja sih yang menjadi penghambat lajunya perkembangan perbankan syariah di Indonesia? Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Bakis, saya dari D3 Akuntansi. Tadi kan kata Bapak kalau bank syariah itu dia hanya ngaduin transaksi yang halal kan Pak. Nah itu gimana caranya bank syariah bisa tahu kalau itu transaksi halal gitu? Apakah ada cara-cara tertentu atau bagaimana gitu? Baik, untuk Bapak ingat ini dua dulu ya, nanti kita satu lagi terakhir ya. Oke, baik. Baik ya teman ya, ini pertanyaan cukup menarik ya. Dan teman kita tadi menyatakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi syariah. Ini cukup menarik ya. Padahal ya, bank syariah tertua ya, bahkan di dunia ya, itu sudah cukup lama. Hanya masuknya ke Indonesia, bertumbuhnya Indonesia yang masih baru di era 97-an. Ya. Salah satu penghambat yang paling besar ya, termasuk juga dari regulasi. Ya, regulasi pemerintah dalam hal ini ya, dengan pertimbangan lagi-lagi masyarakatnya yang belum mumpuni untuk bertransaksi syariah, ya, sehingga agak lambat pertumbuhannya. Karena di syariah tidak ada sobat menyogok, tidak ada vivian. Mungkin kalau di bank sebelah, ya udah bantu cairin kasih sekian persen. Kalau di syariah tidak ada, haram. Jadi murni kalau layak ya layak, tolak ya tolak. Mungkin ini salah satu faktor terbesar masyarakat kita sudah terbiasa oleh suap menyuap, dan di syariah itu tidak berlaku. Ya, moga-moga generasi teman-teman ke depannya ya bisa lebih memahami bahwasanya ekonomi syariah itu lebih pas untuk pertumbuhan atau teman Anda bertransaksi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, ya, Bakis menanya transaksinya bisa tahu halal atau haram. Ini cukup menarik. Ya, kalau di bank sebelah, ya, apapun bisnis Anda, apapun aktivitas Anda, ya, bank akan memberi. Tapi kalau di bank syariah, jangankan yang haram, ya, kalau Anda berbisnis di luar ketentuan pemerintah pun akan ditolak oleh bank. Contoh, Anda jual miras, kan akan disurvei oleh tim bank syariah, akan dilihat kelayakannya. Oh, Bapak ini usahanya mohon maaf beternak hewan yang haram, ya, atau tadi menjual miras, menjual rokok, karena ini menjadi kesehatan, ya, dan dilarang oleh pemerintah. Efeknya kalau dikasih begitu ditutup oleh pemerintah, maka akan macet itu orang. Sementara itu penabung. Nah, dengan diketahui transaksi itu yang halal, perdagangan sembako dan lain-lain, sayur mayur, ya, dibantu pembiayaan, harapannya lebih tumbuh karena itu halal dibanding dengan memberikan yang haram. Ya, jadi dia akan melihat kalau memang itu haram dia tidak bisa, atau nggak jelas dia nggak akan bantu pembiayaannya. Ya, cukup baik pertanyaan dari Bang Balkis. Nah, jadi harus yang halal, ya, teman-teman paham ya, yang halal juga banyak
dan yang haram juga ada. Monggo, ada lagi pertanyaan satu lagi? Bisa. Ya, monggo. Ya, perkenalkan saya sama orang yang bertanya. Jadi secara esensial dan fundamental ekonomi syariah ini kan lebih bagus dibandingkan dengan ekonomi konvensional, di mana ekonomi syariah itu menganut prinsip-prinsip keadilan serta menganut prinsip kemaslahatan. Sedangkan ekonomi konvensional ini kan dia menganut prinsip kapitalis. Nah, tapi secara faktual di Indonesia ekonomi syariah itu bukan hal yang tabu lagi, Pak. Tetapi bagi nasabah itu dia sudah mengerti apa itu ekonomi konvensional dan apa itu ekonomi syariah. Jadi pertanyaan singkat, Pak, solusi apa sih, Pak, untuk agar ekonomi syariah itu lebih bisa pesat berkembang dibandingkan dengan ekonomi konvensional? Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya ya, teman-teman ya. Nah, secara singkat ya, memang idealnya kesiapan dari sumber daya dulu. Ya, kalau sumber daya manusia kita sudah terbiasa dengan transaksi syariah, ya, dengan berlaku adil, ya, maka seyogianya ya akan tumbuh perekonomian syariah di Indonesia khususnya. Ya, kenapa? Ya, kalau ekonomi syariah diterapkan dengan benar-benar, ya, maka tadi sudah saya sampaikan, tidak ada unsur sogok menyogok, ya, tidak ada unsur LGBT dan lain-lain yang mohon maaf, ya, mungkin bisa dilakukan di perhotelan yang non syariah, ya, karena dengan syariah betul-betul terprotek, ya. Tapi kedepannya mau tidak mau, suka tidak suka, ya, saya yakin dan percaya dasarnya adalah ajaran semua agama menyatakan memang transaksi riba itu haram, ya. Para ekonom syariah menyepakati insya Allah akan tumbuh keadilan atau masyarakat yang beralih transaksinya ke syariah, ya, dengan didukung oleh dunia kampus yang melahirkan insan-insan yang memiliki skill tentang ekonomi syariah, ya, termasuk dalam hal ini adalah Anda, ya, teman-teman. Saya yakin kedepannya bisa lebih baik, ya, dengan berbagai macam penglihatan di luar yang ada tentang syariah dan bekal ilmu syariah yang ada, ya. Insya Allah solusinya bank syariah atau perekonomian syariah kedepannya bisa lebih tumbuh dengan masyarakat yang menerima akan kehadiran syariah tersebut. Mungkin itu cukup, ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah perkuliahan kita hari ini cukup, ya. Nanti lain waktu kita akan timbulkan lagi contoh-contoh transaksi lainnya, ya, agar teman-teman mampu menjadi insan-insan syariah dan semoga bisa berkiprah di dunia ekonomi syariah, ya, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan dengan membaca lafaz hamdalah. Insyaallah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.